pagi, baru saja kita menyaksikan Ismi Halida atau Mia. Selamat pagi Mia. Selamat pagi. Aduh Mar, pantesan saya lihat tadi kenapa di luar kok matahari itu tidak ada. Ternyata matahari sedang menghangatkan suasana pagi hari ini. Ada dia soalnya di sini. Dia tuh kalau ngerayu emang parah banget ya. Nah, Ismi Halida ini adalah salah satu dari violinis yang tergabung dalam grup Violet. Jadi Violet ini ada 3 perempuan, dirimu, ada Aba, kemudian Dita satu lagi. ada Dita satu lagi, dan dia ini juga kalau misalnya kita lihat dari atas sampai bawah, tuh sudah menggunakan batik. Baru ini juga batik. Iya. Ini kamu dapat dari mana nih ya? Ini saya custom buat sendiri. Kebetulan yang buat namanya Mas Danang. Terus dia juga kerja sama pengrajin Solo. Tapi saya memang pesan sendiri paintbrush untuk motif parang. Mas Danang yang The Comment itu? Oh bukan, satu lagi. Bukan, dan parang itu artinya apa? Parang itu artinya kekuasaan. Jadi saya harap dengan biola yang bermotif parang bisa menguasai panggung dan penonton ya. Amin. Jadi kamu ini juga adalah seorang mantan putri batik ya tahun 2011? Katanya sih nggak ada mantan sebenarnya. Jadi tetap? Tetap. Pengen tahu dong sebenarnya kegiatannya itu apa sih kalau menjadi putri batik? Putri Batik itu sebenarnya diselenggarakan oleh Ikatan Pencinta Batik Nusantara. Kita yang sudah alumninya sekarang juga masuk ke dalam Ikatan Pencinta Batik Nusantara dan menjadi pengurus. Kegiatannya ada banyak, selain pemilihan putra-putri batik tentunya kita juga promosi ke dalam dan luar negeri. Waktu itu ada ke Spanyol juga, ke Jerman. Pokoknya di event cultural karena batik sudah diterima UNESCO sebagai Intangible Heritage of Humanity of Indonesia. Jadi kita harus banyak promosi ke luar negeri kalau batik ini milik Indonesia. Dan kita juga ada kegiatan seperti Gebiar Batik Muda Nusantara, ada talk show batik, ada pameran dan sebagainya, dan juga visit ke beberapa daerah-daerah pengrajin batik di Indonesia. Kalau misalnya lagi visit ke daerah-daerah, apa sih kegiatannya biasanya? Kalau lagi visit, kita bertemu sama pengrajin-pengrajin, kita juga ngobrol sama mereka, kita juga belajar langsung dari mereka. Dan sebenarnya sih yang paling penting gimana caranya knowledge mereka itu bisa kita kembangkan ke depannya. Nanti juga di program berikutnya kita pengen gimana caranya implementasi yang sudah kita serap itu bisa diberikan kembali ke mereka untuk mengedukasi dan membuat nilai batiknya itu lebih bisa diterima untuk masyarakat global. Betul, dan juga kamu ini Duta Smesco, satu di antara 7 kan? Itu apa artinya? Duta Smesco itu yang mengadakan itu dari Kementerian UKM. Jadi ada namanya LLP Smesco. Duta Smesco ini dipilih ada 7 dan semuanya ini punya latar belakang yang berbeda-beda. Jadi tujuannya itu biar kita juga bisa ke komunitas masing-masing, kita menyampaikan betapa pentingnya UKM dan kegiatan masyarakat yang menyangkut itu, dan gimana caranya kita promosi pemasaran UKM, produk-produk usaha kecil menengah ke dalam dan ke luar negeri. Kenapa penting menjadi Duta Smesco? Karena menurut saya sebentar lagi kan udah mau AFTAN 2015, terus nanti ada juga APEC 2020. Gimana caranya Indonesia bisa bersaing sama dunia global, khususnya ASEAN kalau 2015. Sedangkan negara-negara ASEAN yang lain tuh sudah curi start lah istilahnya ya. Dia udah ngembangin gimana caranya untuk membuat produk yang mass product, terus harganya juga murah. Nah, gimana caranya itu kita bisa berkompetisi sama mereka, dan kita harus meningkatkan keunggulan dan efektivitas dari produk-produk UKM di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita melihat nih ya Mia, Cina itu kan merupakan apa ya, sebuah negara yang menjadi wow ya, kalau udah masuk, apalagi Cina juga dia kan mencetak batik juga gitu loh. Lalu sebenarnya yang paling penting itu pemahaman soal batik. Karena kalau misalnya batik itu kan ada batik printing, ada batik tulis, batik cap. Nah yang asli yang sudah diterima oleh UNESCO itu sebenarnya batik tulis dan batik cap. Karena ada filosofi di dalam pengerjaannya, kayak yoga kalau menurut saya. Jadi masyarakat juga harus aware, tahu yang mana yang batik motif yang hanya printing, dan yang mana yang batik asli. Karena kalau kita beli yang batik asli, kita juga memperkaya pengrajin-pengrajin dalam negeri. Mungkin harganya lebih mahal, tapi it's worth it. Nah, sekarang juga saya tertarik ya kembali ke biola kamu. Tadi nih saya jadi terkesima. Saya pikir kamu tertarik dengan dia. Gitu. Oh enggak, tenang aja, tenang ya. Nah, itu apa sih yang melatar belakangi sampai kamu akhirnya mau mengkolaborasikan antara musik dengan batik yang kamu juga promosikan? Kalau kolaborasi sebenarnya karena saya memang concernnya ke seni dan budaya. Dan kalau menurut saya promosi itu harus dari hal yang kita bisa terlebih dahulu. Kebetulan karena saya main biola, saya juga menyanyi, gimana caranya biar orang aware dulu nih apa sih itu gitu. Jadi dari mereka aware, mereka bisa bertanya-tanya. Ini juga alhamdulillah sudah dibawa ke ITB Berlin waktu itu. Sama ke Turki juga, sama Hungaria. Responnya gimana? They're very excited sih. Ngelihat ini kayak
itu apa maksudnya apa gitu. Nah, abis itu barulah kita kenalin soal batik Indonesia. Kalau ini stiker atau di airbrush? Ini di airbrush. Oh, oke. Ada nggak rencana kan Mia pasti udah ngobrol-ngobrol sama Kemenparekraf kita Ya. juga gitu. Bu, gimana Bu kalau misalnya biola yang ini Bu di pasar masalkan begitu? Iya, kalau obrolan Karas itu sih aku baru ngobrolnya sama Mas Danang yang bikin biolanya. Nanti mungkin kita masih, soalnya ini kan harus selalu diperbaharui ya, kayak kualitasnya juga kan kalau kayunya, misalnya ini kan dari produk dalam negeri, itu gimana caranya biar keunggulannya menyamai kayu yang dari produk Eropa gitu. Masih dibicarakan on progress, tapi mudah-mudahan nanti sih bisa diproduksi lebih banyak lagi. Pesan terkait batik untuk anak muda zaman sekarang? Nah, Untuk anak muda zaman sekarang terkait batik, sebenarnya sih mungkin klise ya, tapi yang paling penting sih kita pakai dulu batiknya, terus setelah itu kita kenali batiknya dan menjadikan itu sebagai identitas kita sendiri. Jadi kita memakainya juga bangga gitu, nggak malu dan nggak merasa jadul. Hits! Terus Yes. performance keduanya lagunya apa? The Course lagi? Lagunya, enggak, sekarang ke dalam negeri. Oke. Mungkin ada yang dari Solo? Saya enggak. Enggak ya, saya ada. juga enggak Tapi sih. saya suka kok itu makanan-makanan Solo, tenang Oh aja. iya, sama saya juga. Yang kedua Bengawan Solo. Oke. Bengawan Solo. Kamu nyanyi, nggak nyanyi berarti? Nyanyi dong. Nyanyi. Kalau gitu ini aku iya. pelipirin lagi dulu Oh ke boleh, depan. terima kasih.